Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat dan para akhwat yang berbahagia, alhamdulillah, akhirnya kita dapat menyelenggarakan majelis ini, majelis ilmu khusus untuk para ummahat dan akhwat, sebagai nasihat bagi kita semua yang hadir di sini dan untuk disampaikan kepada yang tidak hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada hari ini menjadi berkah bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi sanak kerabat kita. Para ummahat dan akhwat yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas satu masalah, yaitu kunci-kunci sukses membina rumah tangga. Bagi yang sudah berumah tangga, tentunya tidak ada kata terlambat. Dan bagi yang belum berkeluarga, belum bersuami, maka ini merupakan langkah awal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tapi sebelum kita memulai majelis ilmu ini, hendaknya kita perhatikan adab-adabnya. Hendaknya masing-masing kita bisa menjaga ketentraman. Para ummahat dan akhwat yang ada di balik tirai itu jangan mengobrol, asyik mengobrol di belakang. Perhatikanlah apa yang disampaikan oleh muallim dengan saksama. Kalau perlu dicatat, maka hendaklah dicatat. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikat ilmu itu dengan menulisnya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Perlu para ummahat dan akhwat ketahui bahwa adab-adab majelis itu berlaku bagi ikhwan dan akhwat. Majelis ilmu secara umum, baik majelis ilmu yang ada di hadapan saya ini maupun yang ada di belakang sana, hendaknya memperhatikan adab-adab majelis. Karena di majelis ini yang akan disampaikan adalah qala Allah dan qala Rasul, serta petuah-petuah dari para ulama. Maka hendaknya kita perhatikan baik-baik. Hendaknya kita bisa menahan diri barang sesaat saja, enggak lama. Paling-paling majelis kita ini 1 jam sudah selesai. Maka hendaknya bisa menahan diri barang sesaat. Ya, setelah itu mau ngobrol silahkanlah. Demikian para ummahat dan akhwat yang berbahagia.
kunci-kunci sukses membina rumah tangga. Rumah tangga itu ibarat sebuah bahtera. Bahtera yang pasti ada pemimpinnya, ada nakhodanya, ada kelasinya, dan ada penumpang di atas bahtera tersebut. Nakhodanya tentunya suami. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Dialah yang mengendalikan dan mengarahkan kemana biduk rumah tangga itu mengarah. Dialah yang mengatur kecepatan bahtera tersebut. Apakah semakin cepat menuju kepada kebahagiaan atau kepada kehancuran? Nah, itu kuncinya ada di tangan suami. Istri adalah wakil nakhoda. Ya, wakil dari nakhoda itu, yang senantiasa mendampingi nakhoda, mengingatkan nakhoda kalau nakhoda itu salah arah, atau ada sesuatu yang bisa membuat kapal itu ataupun bahtera itu karam. Jadi peran istri di dalam rumah tangga itu sebenarnya sangat strategis dan besar. Berapa banyak kita lihat rumah tangga yang sukses itu tidak lain adalah peran dari istri, dari seorang istri. Ya, orang di balik layar yang menyiapkan segala sesuatunya untuk suami hingga suami bisa berkarya, suami bisa berprestasi di tempat kerjanya. Ya, coba lihat ya suami yang pedagang, bagaimana istri membantu suaminya berdagang, menyiapkan segala sesuatunya, mengingatkan kalau ada barang yang akan tertinggal, sehingga suaminya bisa menjadi pedagang yang sukses. Demikian juga pegawai, si istri menyiapkan segala sesuatunya, ya mulai dari pakaian kerja, pakaian dinas sampai sepatu disiapkan oleh istri, sehingga si suami bisa berkarya dengan baik, bisa berprestasi dengan baik di tempat kerjanya. Jadi berapa banyak kita lihat rumah tangga yang sukses, suami yang sukses karena dukungan yang sangat penuh, sangat besar dari sang istri. Maka peran istri di dalam rumah tangga itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ya, maka dari itu ikhwan fillah, sebagai seorang ibu rumah tangga, pemimpin di dalam rumah suami kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita itu adalah mas'ulatun, adalah pemimpin, ra'iyatun adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Yaitu ketika suami tidak berada di rumah, ya, maka di dalam rumah itu yang menjadi pemimpin adalah dikala itu adalah istri atas rumah dan anak-anak yang ditinggal oleh suami di rumah. Maka begitu besar peran istri terhadap rumah tangga plus rumah suaminya. Ya, dialah yang mengatur bagaimana kenyamanan di dalam rumah hingga suaminya betah di rumah. Dia yang mengatur menu masakan apa yang disukai ya oleh si suami sehingga suaminya enggak betah jajan di luar. Dia mengatur bagaimana kesehatan suami, ya makanan apa saja yang bermanfaat bagi suami. Itu semua di tangan istri. Istri adalah pemimpin di rumah suami ketika suami tidak berada di rumah, dan pemimpin bagi anak-anak mereka. Maka dari itu ibu ini adalah suatu madrasah. Ya, madrasah yang harus dipersiapkan. Kalau suami tidak mempersiapkan istrinya sebagai madrasah, maka kita lihat banyak anak-anak yang tidak terdidik dengan baik karena ibunya enggak bisa mendidik. Kenapa ibunya enggak bisa mendidik? Karena suami tidak menyiapkannya. Al-um madrasatun lima a'adatta laha. Idza a'adatta laha. Ibu itu adalah madrasah, sekolah jika engkau menyiapkannya. Jika kita menyiapkan ya, ibu ini, yaitu istri kita, sebagai pendidik, pembimbing, guru bagi anak-anak kita, ya, maka kita bisa berhasil di dalam rumah tangga, di dalam ya membina atau menciptakan rumah tangga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Tapi kalau istri tidak bisa berperan dengan baik, ya maka coba lihat, rumah tangga akan berantakan. Kenapa anak-anak nggak betah di rumah? Ya karena istri tidak berperan. Ya, tidak berperan sebagai ibu, sebagai pengasuh, sebagai pendidik, sehingga anak mencari pelampiasan di luar. Anak nggak betah di rumah. Kenapa? Karena si ibu tidak bisa ya memainkan perannya sebagai guru, pembimbing, pengasuh bagi anak-anaknya. Ya, nah demikian. Maka dari itu ikhwan fillah dan para ummahat yang berbahagia, ada beberapa perkara yang menjadi kunci sukses dalam membina rumah tangga. Dan nasihat ini ditujukan secara khusus kepada istri ya, yaitu kepada para ummahat dan akhwat. Mungkin untuk para bapak-bapak lain pula babnya. Yang pertama adalah seorang istri harus mengenali karakter pasangannya, harus mengenali karakter suaminya. Apa saja yang disukai oleh suami, mulai dari makanannya, pakaiannya, kalau pakaian kerja apa yang harus disiapkan, kalau bikin kopi bagaimana cara bikinnya, apakah manis atau agak manis atau pahit. Dia harus mengenal karakter pasangannya, apa-apa yang disukai, apa-apa yang tidak disukainya, sebelum dia mengarungi bahtera rumah tangga bersama suaminya ini. Ini sangat penting ya. Jadi membina rumah tangga itu bukan hanya atas dasar cinta saja, ya, tapi care, perhatian, ya, terhadap pasangan. Nah ini yang kadang-kadang kurang. Ya, mencintai itu adalah dengan menunjukkan kepedulian kepada yang dicintai. Ya, kalau kita memang benar-benar sayang kepada suami kita, bukan sayang kepada fisiknya saja, ganteng, putih, tinggi, besar, kan begitu ya? Bukan. Tapi lebih dari itu, kita mencintai suami kita itu luar dalam, sehingga kita bisa berkhidmat secara penuh untuk orang yang kita cintai. Nah demikian. Di antara perkara yang harus diperhatikan setelah pernikahan, yaitu berusaha untuk mengenali karakter pasangan kita semampu kita. Apa saja yang disukainya, apa saja yang dibencinya. Ya, sebab dengan mengenali sifat dan karakter suami kita ini, akan tergambar di hadapan kita langkah-langkah yang jelas yang harus kita ambil dalam bermuamalah dengan suami kita. Ya, kalau suami kita ini emosional, bagaimana cara merebut hatinya, bagaimana menghadapi orang yang emosional, misalnya emosionalnya tinggi. Nah, suami ini pendiam, ya. Suami ini kaku, bagaimana menyegarkan suasana. Kalau suami pendiam, istri juga tidak mengenali karakter suaminya, ikut-ikutan pendiam juga, maka jadilah rumah itu seperti kuburan, nggak ada yang bicara, senyap begitu. Ya, nah demikian. Jadi, ya seorang istri harus bisa ya mengenali karakter pasangannya, yaitu suaminya. Ya, hendaknya kita mengambil ibrah dari istri Shuraih Al-Qadi. Siapa? Istri Shuraih Al-Qadi. Shuraih Al-Qadi atau Al-Qadi Shuraih menceritakan pengalamannya. Ia mengatakan, ketika aku menikahi Zainab binti Hudair, aku berkata dalam hati, ya, ia berkata dalam hati, aku telah menikah dengan seorang wanita Arab yang paling keras dan paling kaku tabiatnya. Aku teringat tabiat wanita-wanita Bani Tamim dan kerasnya hati mereka. Maka aku berkeinginan untuk menceraikannya. Kemudian aku berkata dalam hati, ini, ya, ada lebih baiknya aku pergauli dulu, ya, yaitu menikah dan berhubungan dengannya. Jika nanti aku dapati apa yang aku suka, aku bisa tahan dia. Namun jika tidak, aku ceraikan dia. Nah demikian dalam hatinya. Nah kemudian datanglah wanita-wanita Bani Tamim mengantarkan istrinya itu. Dan setelah ditempatkan dalam rumah, aku berkata, yaitu Qadi Shuraih berkata kepada istrinya, hai fulanah, sesungguhnya menurut sunnah, apabila seorang wanita masuk menemui suaminya, hendaklah si suami sholat 2 rakaat dan istri juga sholat 2 rakaat. Ya, kita semua kenal kan sunnah ini ya. Siapa yang mengamalkan sunnah ini? Siapa yang sudah dan siapa yang belum?
Atau siapa yang lupa? Ya mudah-mudahan kita semua sudah mengamalkan sunnah ini. Maka ya Syuraih mengatakan, menuturkan kisahnya, aku pun bangkit mengerjakan sholat, kemudian aku menoleh ke belakang, ternyata ia ikut sholat. Ya, ia ikut sholat di belakangku. Ya, seusai sholat, sesudah sholat, para budak-budak wanita pengiringnya datang dan mengambil pakaianku dan memberikan padaku pakaian tidur yang telah dicurup dengan za'faran. Ya, dan tatkala rumah sudah kosong, ya walimah sudah selesai, proses walimah sudah selesai, rumah sudah kosong, maka aku pun mendekatinya dan aku ulurkan tanganku kepadanya. Tapi ia berkata, tahan dulu. Artinya sabar dulu. Alon-alon. Salah kelakon gitu. Enggak, dia tahan dulu katanya. Maka aku berkata dalam hati, ini musibah ini, ya. Qadi Syuraih berkata dalam hati, ya, ini satu malapetaka telah menimpa diriku. Jangan-jangan benar feelingku ini tentang wanita-wanita min yang keras dan agak kasar, kan begitu ya. Nah, lalu ya, si fulanah ini Zainab ya binti Hudair ini, ya istrinya ini berkata, ia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanjatkan salawat atas Nabi. Lalu ia berkata, aku adalah seorang wanita Arab. Demi Allah, aku tidak pernah melangkah kecuali pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau adalah laki-laki asing. Aku tidak mengenali perilakumu. Jadi aku belum mengenal tabiatmu. Beritahukanlah kepadaku apa saja yang engkau sukai hingga aku bisa melakukannya, dan apa saja yang engkau benci hingga aku bisa menghindarinya. Siapa yang kira-kira dulu waktu menikah istrinya berkata seperti ini? Oh, gini-gini semua. Geleng-geleng ya para umahat. Siapa yang dulu waktu menikah bertanya seperti pertanyaan ini kepada suaminya? Nah, pada geleng-geleng semua kan begitu ya. Atau yang sudah mengenal lama pacaran kok katanya. Ya pacaran itu kan tidak syar'i. Ya kadang-kadang waktu pacaran kita nggak mengenal karakter sebenarnya kan begitu ya. Karena segala sesuatunya yang ditampilkan adalah yang indah begitu menikah nampak belangnya. Jadi pacaran itu nggak ukuran itu untuk mengenali karakter. Ya kebanyakannya gagal. Ya fail, ya gagal itu untuk mengenali karakter pasangannya. Ya karena sebenarnya semu kan begitu ya. Yang ditampilkan waktu pacaran kan yang baik-baik, yang indah-indah, kayaknya santun, kayaknya lemah lembut, ternyata sudah menikah, wah kayak singa, kayak buaya, kan begitu ya. Nah demikian. Baik, bukan begitu. Maka Syuraih mengatakan, aku berkata kepadanya, aku suka begini, aku suka begini. Nah, Syuraih menyebutkan satu persatu perkataan, perbuatan, makanan dan segala sesuatu yang disukainya. Dan aku benci dan aku tidak suka, aku benci begini. Syuraih menyebutkan semua perkara yang ia benci. Ya, jadi ini malam pertama ini. Ya, jadi ada dialog seperti ini antara suami istri. Ya, kalau kita kan dialognya entah macam-macam, entah apa-apa kan begitu ya, gombal aja isinya. Enggak ada manfaatnya kadang-kadang kan begitu. Nah, ini coba lihat. Ini awal yang baik ini. Ya, dalam memulai satu rumah tangga seharusnya seperti ini. Ya. Lalu ia berkata lagi, si istri ini Zainab binti Hudair, istrinya Syuraih ini bertanya lagi, beritahukan kepadaku siapa saja anggota keluargaku yang engkau suka bila ia mengunjungimu. Ya, siapa di antara anggota keluargaku yang engkau suka bila ia mengunjungimu? Maka Syuraih berkata, aku adalah seorang qadhi. Aku tidak suka anggota keluargamu membuatku bosan. Itu silakan datang tapi jangan terus-menerus. Begitulah kira-kira. Ya. Maka apa kata Syuraih? Ya, setelah itu aku pun melewati malam yang paling indah. Dan aku tidur 3 malam bersamanya. Kemudian aku keluar menuju majelis para hakim, dan aku tidak melewati 1 hari melainkan hari itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, demikian kita katakan penuturan dari Al-Qadhi Syuraih, bagaimana dia menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena si istri
ya dapat mengenali karakter suaminya dengan baik. Ya, jadi para ummahat, para akhwat yang belum menikah dan akan menikah, ya sebelum segala sesuatunya kita mulai, ya maka hendaklah kita mengenal karakter pasangan kita. Ya, demikian juga sebenarnya di dalam ya bermuamalah ya, dengan siapa saja. Ya, mengenali karakter, ya kita katakan orang yang dekat dengan kita itu sangat penting. Ya, karena kalau kita tidak mengenalinya, kadang-kadang kita katakan kita nggak bisa mengirim kata-kata, ya, ucapan. Ternyata ia adalah orang yang mudah tersinggung, tidak mau dicandai, ya kan? Akhirnya timbullah pertengkaran, tidak enakan, SKT-an dan lain sebagainya. Ya, nah ada di sana beberapa karakter yang ya kita katakan nggak bisa nyatu, tapi bisa disatukan apabila masing-masing memahami dan memaklumi. Ya, jadi setiap pasangan itu harus memahami di mana kelebihan dan kelemahan. Ya, setiap orang punya kelebihan dan setiap orang punya kelemahan. Sebagaimana seorang suami juga harus mengetahui kelebihan dan kelemahan istrinya, seperti itu pula seorang istri juga harus memaklumi kekurangan suaminya dan bangga atas kelebihan suaminya. Nah, kalau tidak, maka sejak awal pernikahan sampai bubaran, dan mudah-mudahan enggak bubaran. Ya. Yang diingat, yang dilihatnya adalah kejelekan pasangannya. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Artinya apa? Janganlah seorang suami membenci istrinya. Jika ia tidak menyukai satu karakter, dua karakter, tiga karakter atau beberapa karakter pada istrinya, maka mungkin dia menyukai beberapa karakter yang lain yang ada pada istrinya. Nah, demikian ikhwan fillah. Itulah tujuan mengenali karakter pasangan kita. Ya. Nah, para istri, ya misalnya lah sebagai contoh, ya, suami pulang kerja penat, berkeringat, maklumlah kerjanya di pasar, ya kan, panas terik. Sudah itu enggak laku-laku pula barang dagangannya, pulang dalam keadaan penat, letih. Maka dia pun berkata kepada istrinya, "Dek, buatkan minum dulu." Nah, kalau istri yang mengenali karakter pasangannya, ya suaminya, maka dia enggak perlu tanya-tanya lagi, "Bang, kopi atau teh?" Sudah dijawab teh, manis atau tidak? Sudah dijawab lagi, berapa sendok katanya. Enggak selesai-selesai itu teh. Jadi apa? Si suami pun merasa bosan dan kesal, kan begitu ya. Ini mau buat teh atau? Nah, tapi kalau seorang istri yang sudah mengenali suaminya dengan baik, dia enggak perlu tanya-tanya lagi itu, sudah mengerti dia bagaimana membuatkan teh suaminya atau kopi suaminya, enggak perlu ditanya lagi, sudah tahu dia kebiasaan suaminya. Nah, kalau lagi gitu, ya senangnya dikasih teh, kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, ini akan sangat melegakan si suami dan akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di hati suami kepada diri kita, ya, kepada istrinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian, ya. Itu satu contoh. Ya, demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Ya, hobinya misalnya, setiap orang punya hobi, ya. Wah, hobi saya punya hobi yang enggak cocok dengan suami saya. Ya. Saya hobinya masak, suami hobinya makan. Ya, enggak cocok sama hobi saya itu. Ya. Kalau kita mengenali hobi suami kita, ya, maka kita bisa ya menempatkan diri, ya. Kita bisa menempatkan diri dan mencoba untuk berjalan bersamanya. Artinya apa? Ya, kita katakan mendukunglah hobinya itu selama tidak melanggar syariat, kan begitu ya. Nah, kalau hobinya makan, makanan apa yang paling ya dia hobi, kan begitu ya. Kalau hobinya masak misalnya, buat dapur itu bersih, kan begitu ya. Jadi mendukung hobinya selama itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Hobi-hobi yang syar'i lah kita katakan. Ya, setiap orang pasti punya hobi lah begitu ya. Ada orang yang hobinya olahraga, kan begitu ya. Wah, saya hobinya olahraga itu. Olahraganya apa? Main futsal. Misalnya ini contoh, kan begitu ya. Nah, suami istri enggak dukung. Ya, maklumlah habis main futsal yang namanya sepatu itu taruh aja begitu kan. Nah, maklum suami kan begitu, enggak ada waktu untuk
ya mencuci sepatu futsalnya dan lain sebagainya. Ini contoh ya, contoh. Lalu bagaimana istri yang perhatian? Dia tahu, dia simpan di tempatnya hingga kalau nanti suami mau main lagi tahu di mana mengambilnya. Nah, tapi kalau suami istri yang nggak perhatian, mungkin tak kemana-mana itu, satu di sana, satu di sana. Ketika suaminya mau pergi, dek mana ini satu lagi gitu ya. Akhirnya ya terjadilah kadang-kadang pertengkaran kecil. Perlu diketahui bahwa pertengkaran besar itu mulanya dari pertengkaran yang kecil, sederhana, sepele sebenarnya. Gara-gara kecarian kunci kan begitu ya. Ya, si istri nggak perhatian atau lalai, suami marah-marah. Awalnya pertengkaran kecil, lama-lama menjadi besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian. Ya. Jadi demikianlah gambaran kesuksesan seorang istri yang mampu bergaul dengan sebaik-baiknya ya kepada suaminya. Ia berusaha untuk mengenal karakter suaminya sejak awal pernikahan, sehingga dapat membantunya dalam menentukan sikap yang tepat dan tidak menyusahkan suaminya. Itu yang pertama. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah ini kita lakukan? Ya, sudahkah ini kita lakukan? Kalau belum, enggak ada kata terlambat ya sebenarnya. Baik. Percayalah, suami akan semakin cinta kepada kita, wahai para istri, ya, para ummahat, apabila kita menunjukkan kepedulian kita kepada apa yang disukainya, ya, dan menghindari apa-apa yang tidak disukainya atau dibencinya. Nah, demikian kondisi. Ya, ini sangat penting. Apa kata Nabi? Seandainya aku boleh menyuruh seorang itu sujud kepada manusia, maka apa kata Nabi? Aku akan suruh ya seorang istri itu sujud kepada suami. Begitu besar hak suami atas istri, ya, dan kewajiban istri terhadap suami. Maka para ummahat, para istri dan juga para akhwat calon istri ya, calon ibu rumah tangga juga, maka hendaknya kita bisa memperhatikan hal ini dengan baik. Kemudian yang kedua, kunci sukses membina rumah tangga adalah jangan lupakan makna kepemimpinan dalam rumah tangga. Nah, ini kadang-kadang banyak kita katakan istri-istri yang nggak bisa menempatkan dirinya, maunya jadi pemimpin di dalam rumah tangga, maunya ngatur lah istilahnya. Kan banyak juga kita temukan itu istri-istri yang mengatur suami. Hingga banyak suami-suami yang takut istri kan begitu ya, pasutri, pasukan suami takut istri. Ya, kenapa ini? Ya, karena si istri berusaha untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hingga suaminya tidak berkutik, tidak berdaya apa-apa. Ya. Mau begini, bang, jangan takutlah, geletar ya. Coba lihat ikhwan fillah, jangan seperti itu. Ustaz, kalau begitu istri itu nurut-nurut saja sama suami. Tidak. Kalau kita ada masukan, kalau kita ada ide yang baik, ide yang positif, sampaikan. Musyawarah. Ya. Nah, kita tetap menjadikan suami kita itu sebagai pemimpin, bukan kita yang mengatur. Nah, rumah tangga kalau istri yang mengatur rusak. Dan pertama kali yang rusak adalah anak-anak. Percayalah. Jadi janganlah kita ambil dan kita rampas ya kepemimpinan ini dari tangan suami. Wah, Ustaz, suami saya itu enggak bakat jadi leader, enggak punya bakat leadership. Kayaknya dia diam-diam saja, ya, dingin-dingin saja, enggak ngerti dia. Nah, kalau dia enggak ngerti, ajari dia. Dan tempatkan dia tetap sebagai pemimpin. Mas kan pemimpin, Mas yang memutuskan. Jangan kita yang memutuskan. Nah, demikian ummahat. Demikian para akhwat, para istri, ya, serahkan keputusan itu kepada suami. Serahkan kebijakan itu kepada suami. Kalau kita punya ide, kasih dia opsi. Mas, kalau begini nanti begini. Kalau begini nanti begini. Bagusnya yang ini, Mas. Kau yang memutuskan, kan begitu. Nah, seperti itu ikhwan fillah. Ya, itu untuk apa kita katakan tetap mempertahankan nilai-nilai kepemimpinan di dalam rumah tangga. Apalagi lebih parah lagi kalau di dalam rumah tangga itu yang jadi pemimpin adalah mertua. Nah, ini kiamat ini. Sudahlah, nggak berkutik itu suami itu. Ya. Macam kunyuk lah begitu ya. Nah, demikian. Macam apa kita katakan tikus kesiram air, nggak bisa apa-apa.
Ikhwani fillah azanillahu jami'an. Jadi enggak ada arti dalam rumah tangga. Nah, ini susahnya di dalam mendidik anak. Ya, nanti mertua menanamkan nilai begini, istri menanamkan nilai begini, suami menanamkan nilai yang lain pula. Akhirnya yang bingung siapa? Anak-anak. Nenek ngajari seperti ini, Bi katanya. Wah. Nah, karena si abinya ini ya, bukanlah pemimpin di dalam rumah tangganya, mertua pemimpinnya, dia pun enggak berani. Ya, untuk apa? Menyangga anaknya itu. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi, ya ini adalah kita katakan ya perlu ya istri di sini berperan. Ya di dalam rumah tangga itu ya suami adalah pemimpin. Nah, kalau begitu Ustaz, ya kami-kami ini para ummahat, para istri adalah anak buah. Jongos, bukan. Bukan itu. Tapi ya para ummahat, ya para akhwat, para istri ini adalah wazir. Presiden itu nggak akan bisa ngatur negara ini sendirian, percayalah. Ya kan? Dia perlu apa? Menteri. Ya. Nah, di dalam rumah tangga juga demikian. Pemimpin itu nggak bisa mengatur rumah tangga sendirian. Dia butuh menteri. Ada yang butuh 1 menteri, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kan begitu? Ya tergantung kondisi lah. Jadi coba lihat. Nah, kedudukan menteri itu kan strategis. Coba di dalam satu negeri. Apakah kedudukan menteri itu tidak strategis? Strategis, penting. Ya, bahkan untuk ke bawah yang banyak berperan itu adalah menteri. Nah, presiden kan cuma ngatur saja dari atas, dia kan begitu ya. Buat begini, buat begini. Nah, begitu. Yang menjalankan ke bawah itu adalah menteri. Nah, demikian juga dalam rumah tangga. Sebenarnya yang banyak berperan itu adalah istri. Ya, dia berkata kepada istrinya, "Dek, ini si fulan atau si fulana anak kita ini bagusnya begini-begini ini. Habis maghrib ini bagusnya mau roja Al-Qur'an ini. Ya, adik ya yang memimpin." Nah, itu ya, suami kan kadang-kadang ya udah capek kerja kan begitu ya. Nah, si istri juga kadang-kadang memaklumi, kan begitu ya, memaklumi. Nah, begitulah peran seorang istri di dalam rumah tangga. Ya, khonifidina azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34 dan masing-masing kita mengetahui ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu laki-laki, dari atau atas sebahagian lain, yaitu atas wanita. Dan karena kaum laki-laki itu menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, juga di dalam rumah tangga itu, ya para suami itu hendaknya malu. Janganlah yang mencari nafkah itu istri. Nah, ini menyalahi fitrah dan menyalahi ayat. Ya, maka jadi suami janganlah ya suami yang pengangguran. Enggak punya semangat untuk mencari nafkah, ya kerjanya berpangku tangan. Bahkan dia peras istrinya untuk bekerja. Nah, ini menyalahi fitrah. Ya. Ini menyalahi fitrah. Ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, suami itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena mereka mencari nafkah untuk anak istrinya. Nah, banyak para suami yang masih seperti itu. Ya, masih suka menganggur dan ya kita menyandar kepada penghasilan istri. Nah, kalau sudah demikian, maka jangan heran bila di dalam rumah tangga itu agak gamang. Siapa yang jadi pemimpin? Dibilang suami ya sudah nyandar pasrah kepada si istri. Akan gamang di dalam rumah tangga itu untuk meletakkan ya di mana makna dari kepemimpinan di dalam rumah tangga. Jika demikian ikhwan fillah, ya. Jadi ya ikhwan fillah, ya seorang suami itu wajib untuk mencari nafkah. Nah, kalau ada seorang istri mengeluh dan mengadu, "Ustaz, suami saya itu suka menganggur, malas. Lalu apakah saya yang harus mencari nafkah?" Jawabannya tidak.
kita harus memberikan motivasi kepada suami kita untuk giat mencari nafkah. Jangan melihat suami malas kemudian wah kalau begitu saya yang keluar rumah macul. Jangan. Itu menyalahi fitrah. Ya. Ingatkan dia. Ingatkan suami dengan cara yang baik. Ya, beri dia pengarahan. Ya, bantu dia di dalam mencari nafkah. Boleh ya, seorang istri membantu suaminya di dalam mencari nafkah. Tapi bukan dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Walaupun si istri lebih kaya daripada si suami. Bukan alasan, Ustaz saya menikah kebetulan anak gubernur, putri gubernur. Walau begitu saya ongkang-ongkang kaki sajalah. Karena sudah, jangan, itu lebih berbahaya lagi. Ya, bukan alasan. Ya, suami miskin, istri kaya, lalu suami berpangku tangan dan tidak mencari nafkah. Ini juga keliru dan salah. Dia tetap harus mencari nafkah berapapun penghasilannya. Boleh jadi penghasilan istri itu lebih besar daripada penghasilan suami, tapi kewajiban mencari nafkah tidaklah lantas gugur karena hal itu. Ya, selama ya penghasilan yang diperoleh oleh istri ini ya bukanlah dengan cara-cara yang melanggar syariat. Misalnya ada ya kita katakan sebagian ummahat yang buka usaha di rumah, ternyata penghasilannya lebih besar daripada gaji suaminya. Dia buka konveksi, 1 bulan omsetnya sampai puluhan juta. Gaji suami 750.000. Itu pun campur tunjang sana tunjang sini. Lembam lah pokoknya, tunjang kanan tunjang kiri kan ini. Ya total cuma 1 juta. Penghasilan istri omsetnya dari konveksi misalnya puluhan juta. Nah, ini kan lebih besar penghasilan kita katakan istri dari suami. Tidaklah lantas si suami mengatakan, wah kalau begitu dek saya berhenti aja bekerja. Gak usah bekerja saya. Nah, gak boleh. Dan ya, istri juga harus pintar-pintar memotivasi suaminya untuk mencari nafkah. Harus pintar-pintar memotivasi suami ya agar giat mencari nafkah, tidak malas. Ya. Nah, kalau dia itu pegawai, bangunkan pagi-pagi. Ya. Ya, kalau dia pedagang itu siapkan barang dagangannya. Ya, kalau dia itu ya kita katakan kita katakan usaha-usaha yang lainnya dia bantu. Ya, usaha suaminya itu ya semampu yang dia bisa lakukan dan tidak melanggar rambu-rambu syariat. Nah, demikian yang fiddin. Jadi makna kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan di dalam tanggung jawab. Lelaki adalah pemimpin pertama dalam urusan rumah tangga. Ia ibarat nahkoda kapal atau panglima dalam rumah tangga. Karena itu hendaknya suami dan istri memahami peran dan kedudukannya masing-masing. Istri harus memahami perannya dan suami juga harus memahami perannya. Suami bertanggung jawab mensukseskan mahligai rumah tangganya, yang ya kalau diibaratkan seperti sebuah perusahaan yang mana kedua belah pihak telah menanamkan modal berharga. Ya, yaitu suami istri telah menanamkan modal yang berharga, yaitu hidup mati mereka berdua. Itulah dia modal rumah tangga ya khonifidin. A'azani Allah jami'an. Keduanya tentunya sama-sama bercita-cita dapat meraup laba yang tertinggi. Ya, sungguh sebuah laba yang mulia. Itulah laba maknawi, yaitu lahirnya generasi-generasi Rabbani, anak-anak yang saleh dan salehah, yang diasuh oleh ayah dan ibu yang berbahagia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga muslim yang mampu membangun masyarakat. Kemudian dari situ mereka dapat meraih kesuksesan besar, yaitu surga Jannatun Naim. Ikhwani fiddin, azani Allah jami'an. Hendaknya kedua belah pihak, suami maupun istri, melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka berdua. Dan hal itu tidak akan terrealisasi dengan baik kecuali dengan melakukan apa yang telah kita sebutkan tadi. Ya, nah demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, jadi istri ya haruslah bisa membuat suasana rumah tangga itu kondusif. Istri harus tetap berdiri di samping suami dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Nah, ketika suaminya elit, ekonomi sulit, janganlah seperti kata pepatah, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ku tendang.
Jangan seperti itu. Kita harus berdiri di sampingnya. Begitulah seorang menteri. Apabila presiden dapat kritikan, ya, menteri siap untuk membelanya. Nah demikian. Demikian juga istri harus tetap berdiri di samping suami dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Istrilah yang harus mendidik anak-anaknya dan memperhatikan keadaan mereka. Istrilah yang harus menjadi sumber kedamaian dan ketenangan bagi suaminya. Bahkan istri harus bisa berperan sebagai pakaian bagi suaminya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami harus bisa menjadi pakaian bagi istrinya, dan istri harus bisa menjadi pakaian bagi suami. Bagaimana bisa menjadi pakaian bagi suami, Ustaz? Ya, pakaian itu kan untuk menutupi. Ya, tutuplah aibnya, tutup rahasianya, ya, abaikan kesalahan-kesalahan kecilnya. Ya, dan itu fungsi apa? Pakaian untuk menutup aurat, melindungi dari panas, serangan terik matahari, ya, untuk menjadi perhiasan. Maka istri harus bisa menjadi perhiasan bagi suaminya. Bukan alasan anak sudah 3, Ustaz, 4, 5, 6 udah gemrot. Bukan alasan. Harus bisa menjadi pakaian. Pakaian itu kan ini namanya perhiasan. Ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Apa maksud zinah di situ? Pakaian. Hunna libasul lakum. Mereka itu, para istri itu adalah pakaian bagi kamu. Salah satu fungsi pakaian itu adalah sebagai perhiasan. Jadi, ya, sebagai seorang istri, kita harus bisa menjadi perhiasan bagi suami kita. Yang apa yang disebut dengan perhiasan? Mau nggak beli perhiasan yang menyeramkan, mengkorak begitu? Kan seram itu bukan perhiasan namanya, kan begitu ya? Yang namanya perhiasan itu adalah yang menyejukkan mata apabila melihatnya, kan begitu ya? Yang kita jaga, kita rawat karena kita menyayanginya, kan begitu? Yang indah dia. Nah, seorang istri harus bisa menjaga penampilannya di hadapan suami. Ya, dia harus bisa menjadi perhiasan bagi suami. Nah, hingga menyejukkan pandangan mata suami apabila melihatnya. Nah, tidak salah apabila dia, ya kita katakan berias, make up lah istilahnya, untuk siapa? Untuk suami. Berbeda dengan wanita-wanita fasiqah, fajirah yang di luar itu, yang berdandan untuk orang lain. Nah, kita, para ummahat, para akhwat, calon istri, calon ibu, ya hendaknya bisa menjaga penampilan kita. Ya, memakai parfum itu kalau keluar rumah yang dilarang, di dalam rumah untuk suami, ya pakailah parfum yang menyenangkan hati suami. Ya, menarik perhatiannya, meningkatkan gairahnya. Ini enggak, baunya minta ampun, amit-amit jebang bayi, kan begitu ya. Jangankan dicium, dekat saja sudah mau muntah gitu. Gimana jadi perhiasan? Enggak ada orang ngalungkan bawang sebagai perhiasan di sini, kan ada? Enggak ada, kecuali orang ospek itu, kan begitu ya. Yang dibodoh-bodoh itu. Nah, itu dia. Ya kan? Yang dikalungkan apa itu? Emas, berlian, berkilau-kilau, kan begitu ya. Nah, itu dia perhiasan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ummahat harus memperhatikan ini. Ya, ini enggak bisa kita pandang sebelah mata, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan istri harus selalu bermusyawarah dan membantu suami melaksanakan pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh suami, hingga kebaikan dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, bisa dinikmati oleh anak, ya, bisa dinikmati oleh suami, hingga kita menjadi di dalam rumah kita itu, ya, kita bisa menjadi roihana. Ya. Roihana, bunga yang mengeluarkan aroma semerbak wangi, ya, bagi suami dan bagi anak-anak kita. Nah, demikian. Jadi seorang istri harus bisa mengembangkan moto, ya. Ini moto Pemko Medan sebenarnya, tapi bagus juga dikembangkan di tengah-tengah keluarga. Ya, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, itu dia. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Di dalam mengasuh anak, di dalam membina rumah tangga, mempertahankan keutuhan rumah tangga, itu harus sama-sama bekerja dan bekerja sama. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, suami juga, ya enggak apa-apalah di sini disinggung sedikit,
Ya masalah suami. Suami juga harus perhatian, care terhadap apa? Terhadap pekerjaan rumah tangga, membantu istri. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau di rumah, maka beliau juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang bisa beliau kerjakan. Ini enggak, kalau sudah sampai di rumah tinggal komando dan instruksi saja. Fulana, Dek, ambilkan ini. Dek, buatkan ini. Dek, cuci ini nih. Dilempar saja. Sementara istri tunggang langgang kan begitu ya. Ya, mulai dari ngepel, ngurus rumah, ya, mencuci baju, masak lagi, ya, ngurus anak lagi kan begitu, nyeboyan, aduh gak karuan. Nah ini adalah tipe suami yang kejam ini sebenarnya. Ya, raja tega ini. Nah, coba lihat Rasulullah, dan beliau adalah teladan yang baik, dan beliau adalah seorang nabi, tapi enggak, ya kita katakan enggak apa ya? Tidak segan untuk turun tangan langsung membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dan apabila azan berkumandang, maka beliau keluar untuk mengerjakan salat. Nah, demikian ikhwan fillah. Itulah dia gambaran ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseharian beliau di dalam ya rumah beliau. Nah, itu menjadi contoh bagi kita semua ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian salah satu kunci di dalam mensukseskan rumah tangga kita atau meraih rumah tangga yang sukses adalah sebagai seorang istri kita harus bisa merebut hati suami. Ya, bagaimana kita bisa merebut hatinya, mengambil hatinya? Ada pasangan yang sudah puluhan tahun menikah, tapi istri belum bisa merebut hati suami. Hingga jangan heran kalau suaminya itu lebih akrab, lebih suka ngobrol sama teman-temannya, sama istri, nggak selera dia ngobrol, nggak selera dia bercanda, bergurau ataupun ya mengajaknya bermain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena istri gagal merebut hati suami. Kadang-kadang si istri ini cemburu dia, wah suami saya itu lebih akrab sama teman-temannya. Wah, kalau sudah sama teman-temannya lupa saya katanya gitu ya. Ya bagaimana tidak lupa? Ya orang si istri ini enggak bisa merebut hati suami. Wahai para ummahat, para akhwat, jadilah kita istri yang bisa merebut hati suami. Lalu bagaimana cara untuk bisa merebut hati suami? Banyak cara sebenarnya. Yang terpenting adalah bersegera menaati suami. Ya, kalau suami misalnya memerintahkan sesuatu, fulana, tolong ini dulu, wah besoklah, gitu ya. Ya, gimana? Bagaimana suami mau ya kita katakan simpati kepada si istri? Ya kalau begitu ya udahlah, biar saya kerjakan sendiri, kata suami pula kan begitu ya. Nah, akhirnya dia cari pelampiasan di luar. Dia banyak keluar kan begitu ya, dia senang ya keluar atau dia bercengkrama dengan teman-temannya dan jarang ya kita katakan bercanda dengan istrinya. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membangun komunikasi yang baik dengan istri-istri beliau, dan bagaimana istri-istri beliau berusaha untuk merebut hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga terjadilah beberapa peristiwa ya, semua untuk memancing perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami mereka. Coba lihat ikhwan fillah. Inilah contoh ikhwan fillah yang baik bagaimana seorang istri itu bisa merebut hati suami. Nah, kata-kata hikmah menyebutkan, ini kata-kata hikmah ya, petatah petitih lah istilahnya. Sebaik-baiknya istri adalah yang taat, yang mencintai suami, yang bijak, subur lagi penyayang. Nah itu, kalau kita ingin cari istri yang seperti ini. Dan kalau kita mau menjadi istri yang salehah, jadilah istri yang seperti ini, yang taat, mencintai. Nah, mencintai ini ada juga pasangan yang puluhan tahun menikah tapi belum saling mencintai. Kadang-kadang enggak terbuka, terpendam begitu kan. Udah puluhan tahun menikah ini, kurang sur sama si fulana ini kan, dalam hati tapi. Demikian juga si fulana itu, aku kurang sur sama si fulana itu. Padahal sudah satu atap puluhan tahun nih kan. Tapi cinta itu enggak bisa dipaksakan. Nah, bagaimana seorang istri itu bisa membangun rasa cintanya kepada suami? Demikian juga sebaliknya, suami membangun rasa cintanya kepada istri hingga keduanya saling mencintai.
Dan ini adalah resep keharmonisan rumah tangga. Ya. Awet muda, kalau pasangan suami istri itu saling mencintai satu sama lainnya. Awet muda. Oh ya. Salah satu resep awet muda itu semuanya akan lancar ikhwan fillah. Baik di dalam kamar maupun di luar kamar. Apabila keduanya saling mencintai dalam arti kata yang sebenarnya. Banyak kan pasangan yang sebenarnya tidak mencintai, formalitas saja bertemu, udah. Yang satu lebih asik pergi ke kantornya kan begitu ya. Yang satu asik nanti ke tetangganya. Enggak ada tercipta hubungan kasih sayang dan cinta kasih di antara keduanya. Kemudian bijak. Jadi istri itu juga jangan lugu saja, harus bijak. Perlu ya para ummahat dan akhwat sekalian ketahui bahwa lelaki itu suka wanita yang bijak. Enggak suka wanita yang lugu. Lugu, tahu lugu ya? Ya, enggak ada cakapnya. Ya, enggak ada keahliannya. Melongo seperti orang bodoh kan begitu ya. Kayak orang idiot begitu. Enggak suka itu, laki-laki enggak suka tipe wanita seperti itu. Tanyalah apa enggak percaya? Iya kan? Betul kan? Ada yang suka wanita yang lugu alias ya kita katakan agak-agak kurang begitu. Enggak bisa diajak berpikir jauh begitu, longoh gitu. Longoh kata orang Medan. Longoh atau longoh? Gitu. Melongoh ya gitu. Enggak suka. Ya, pasti enggak suka. Nah, ini adalah rahasia yang harus diketahui oleh para wanita. Maka jadilah kita wanita yang bijak. Tapi enggak kurang ajar, beda itu. Ya, beda antara bijak dan kurang ajar. Yang cakap, punya banyak keahlian dan pintar dia menempatkan diri di hadapan suaminya. Nah, demikian yang penting. Subur. Nah, ini karunia dari Allah, maka banyak-banyak berdoa para akhwat supaya kita menjadi wanita yang subur. Ya, kalau sudah keturunan bagaimana Ustaz? Ya, sudahlah. Ya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan bagi kita. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala, ya. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ya. Au yuzawwijuhum dzukran wa inasa. Wa yaj'alu man yasha'u akhima. Allah Subhanahu wa taala ada yang memberikan anak laki-laki, ada yang memberikan anak perempuan, ada yang memberikan anak laki-laki dan anak perempuan, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan apa? Akim, yaitu apa? Mandul. Ya, demikian. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sangat suka kepada si fulanah." Mungkin karena cantiknya kan begitu ya, cantik, putih, tinggi, semampai kan gitu ya. Oh, konten 10. Tapi sayang, ya Rasulullah, dia mandul. Tapi dia mandul. Bolehkah aku menikahinya? Kata laki-laki itu. Nabi mengatakan, tidak. Enggak patah arang dia. Tanyanya lagi, ya Rasulullah, aku suka pada si fulanah. Bolehkah aku? Tapi dia mandul. Bolehkah aku menikahinya? Nabi tetap menjawab, tidak. Sampai 3 kali. Udah cinta berat mungkin sama si fulanah ini. Akhirnya Nabi mengatakan, tazawwaju al-wadud al-wadud. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang al-wadud, yang penyayang, lagi al-wadud, yang subur lagi penyayang. Ya, karena aku akan berbangga dengan jumlahmu yang banyak pada hari kiamat. A'azzani Allah. Jadi yang subur. Nah, ini ya, juga peran doa para akhwat, juga para ummahat, doakan anaknya, anak putri-putrinya itu subur. Nah, demikian ikhwan fillah. Lagi penyayang kepada suami, penyayang kepada anak-anak. Ya, maka ikhwan fillah di dalam memilih istri itu boleh menyelidiki. Yang dilihat itu bukanlah paras ayunya saja, bukan. Coba lihat kecantikan dalamnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur kata, ya, bagaimana kasih sayangnya kepada anak-anak, kelembutannya kepada anak-anak, itu bisa dilihat itu. Ya, kalau enggak puas kirim mata-mata. Oh, gitu ya. Kirim mata-mata, intel. Nah, coba si fulanah ini bagaimana? Boleh kita selidiki agar tidak menyesal. Setelah berumah tangga ternyata garang, enggak ada rahmahnya sama sekali kepada anak-anak.
apalagi kepada suami. Nah, demikian. Yang penyayang dan pendek lisan. Ya. Salah satu tanda keberkahan seorang wanita adalah pendek lisan. Apa pendek lisan? Bukan lisannya pendek, bukan. Yang dimaksud dengan pendek lisan ini tahu? Tidak cerewet. Peninglah kalau punya istri cerewet. Ya kan? Maka para ummahat kalau punya karakter cerewet, tinggalkan. Ada yang cerewet di sini. Ya tinggalkan itu karakter cerewet itu, tabiat cerewet itu. Ya, laki-laki gak suka wanita yang cerewet, pening kepala dengarnya. Ya. Maka tahan dirilah. Coba latih supaya tidak cerewet. Nah, demikian. Dan mudah diatur. Ya, mudah diatur. Ya, jadilah manusia yang mudah diatur. Apalagi diatur untuk kebaikan. Ya, tinggalkanlah sikap keras kepala dan nyinyir. Ya, ngeyel, keras kepala ini enggak baik ini. Apalagi di dalam rumah tangga. Ketahuilah bahwa kita itu adalah anak di bawah suami kita. Kita cuma menteri. Nah, kita kan tahu bagaimana sikap seorang presiden kepada menterinya yang keras kepala. Dipecat, fire, sudah. Gagal jadi menteri kan begitu ya. Nah, coba bayangkan Ikhwan Fillah, seorang suami yang stres terhadap istrinya karena apa? Karena tidak bisa diatur. Disuruh begini dibuat begini. Enggak disuruh begini dibuat begitu. Pening itu. Ya, nah demikian. Nah, itulah dia beberapa yang kita katakan tanda-tanda ya istri yang ya kita katakan yang baik. Ya. Nah, dengan itu ya dia akan bisa ya merebut hati seorang laki-laki. Ya, dengan sifat-sifat tersebut dia bisa merebut hati seorang laki-laki yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Ikhwani fillah, azanillahu jami'an ya. Nah, sebagai penutup kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemaluannya, menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, silakan ia masuk surga. Ya, dari pintu manapun yang ia suka. Nah, itu bagi siapa? Bagi seorang wanita yang telah melaksanakan hak Allah, kewajiban agamanya, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kemudian dia menjaga hak dirinya, yaitu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Kemudian dia menjaga hak suaminya, dia menaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia suka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa jami'an. Pertemuan kita pada siang ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, tentunya tidak semua perkara-perkara rumah tangga bisa kita bahas di sini. Kalau ada lain kesempatan kita bisa lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, tentunya ya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ya. Ini khusus para akhwat. Ya, pertanyaan dari para akhwat silahkan dikumpulkan dan ya ada waktu kira-kira 15 menit untuk tanya jawab.